Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Aditya Chandra M. Biomed atau yang sering dikenal dengan sapaan Dr. ADH. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang virologi dasar, tapi yang berhubungan dengan klasifikasi daripada virus dan cara hidup virus. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah serta menjadi ilmu bagi adik-adik yang mendengarkan. Klasifikasi virus di sini dikelompokkan berdasarkan 4 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan ketentuan ICTV, kemudian berdasarkan penggolongan asam nukleat, kemudian berdasarkan sampul dan habitatnya. Kita akan lanjutkan klasifikasi atau penggolongan virus berdasarkan ICTV. Berdasarkan ICTV, maka virus itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 ya. Sebelum saya lanjutkan, kita akan melihat sedikit tentang apa itu ICTV. ICTV itu atau kepanjangannya disebut dengan International Committee on Taxonomy of Virus. Jadi ini adalah pengelompokan berdasarkan ICTV. Bagaimana klasifikasi virus atau penggolongan virus berdasarkan ICTV? Pada slide dapat kita perhatikan bahwasanya yang pertama adalah klasifikasi virus berdasarkan ICTV itu tidak mengikuti klasifikasi Linnaeus yang sering kita dengar ya, atau nama lainnya adalah binomial nomenclature. Pada perkuliahan yang lalu atau pada pelajaran-pelajaran yang sudah adik-adik dapat semua, bahwasanya penulisan nama-nama virus atau sejenis mikroorganisme lainnya itu harus berdasarkan binomial nomenclature. Kalau kita mengikuti binomial nomenclature, maka misalnya saya kasih contoh Cacarica pepaya atau daun pepaya, Cacarica papaya itu, maka dia harus terdiri atas 2 kata. Ini kalau kita mengikuti binomial nomenclature ya, berdasarkan klasifikasi Linnaeus. Cacarica pepaya dia harus terdiri 2 kata, kemudian kata pertamanya harus diawali dengan huruf besar, C-nya huruf besar. Kemudian kalau kita mengetik pada komputer atau laptop, maka dia harus dimiringkan. Tapi pada virus berdasarkan aturan ICTV itu tidak berlaku. Artinya klasifikasi tidak mengikuti aturan Linnaeus. Bagaimana klasifikasi berdasarkan ICTV itu? Dia hanya terdiri atas 4 takson, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Untuk takson ordo, dia diberi akhiran virales. Ya, untuk takson ordo dia diberi akhiran virales. Untuk famili dia diberi akhiran viridae. Untuk genus
dan spesies dia diberi akhiran virus. Saya ulangi, untuk takson ordo dia diberi akhiran virales. Kemudian untuk takson famili aturan penulisan virus itu diberi akhiran viridae. Kemudian untuk genus dan spesies diberi akhiran virus. Saya contohkan di sini ada beberapa virus yang sudah diketahui. Contohnya familinya adalah adeno, maka ditambah akhiran viridae menjadi adenoviridae. Kalau dia spesiesnya, maka kita akan menulis, kalau spesies tadi atau genus akhiran virus, maka adenovirus. Saya tambahkan contohnya corona yang sekarang sedang pandemik, ya. Maka kalau aturan penulisan familinya, dia tulisannya adalah coronaviridae. Kalau spesies coronavirus. Saya tambahkan contohnya lagi adalah herpes. Penulisan aturan takson familinya adalah herpes viridae. Kemudian spesiesnya adalah herpes virus. Saya tambah satu lagi, parvo. Kalau taksonnya untuk familinya, maka dia ditambah menjadi parvoviridae, sedangkan spesies dia parvovirus. Untuk contoh-contoh yang lainnya, silakan adik-adik mencari contoh lainnya, sehingga pembendaharaan ilmu semakin bertambah. Kita lanjutkan slide berikutnya. Klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat, ya. Di sini ada klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat. Yang pertama, virus itu terdiri atas virus dengan DNA yang pertama, sehingga kalau digabungkan menjadi deoxyribovirus, atau hanya virus dengan RNA kalau disambung menjadi ribovirus. Apa contohnya virus dengan DNA? Bacteriophage, measles virus, adenovirus, hepatitis B, dan sebagainya. Kemudian ribovirus, yaitu virus dengan RNA. Contohnya adalah tobacco mosaic virus, kemudian HIV, SARS, H5N1, poliovirus, hepatitis C, dan sebagainya. Kalau klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat menurut Baltimore, dia digolongkan menjadi 6 penggolongan atau 6 klasifikasi. Ada yang dikenal dengan ssDNA, dsDNA, dsRNA, ssRNA, ssRNA+, ssRNA-RT, dan dsRNA-RT. Saya harap ketika dokter sudah membicarakan DNA dan RNA, ssDNA ini hanya sebagai singkatan saja, tapi untuk pemahamannya kalian sudah mengerti karena kita sudah membahasnya pada blog-blog sebelumnya. ssDNA itu singkatannya adalah single stranded DNA. Artinya virus dengan DNA beruntai atau berpilin tunggal. Single, ya, tunggal, ya.
Contohnya apa? Contohnya adalah adenovirus dan herpes virus. Kemudian dsDNA. Kalau D itu double ya. Double stranded DNA. Artinya virus dengan DNA yang beruntai atau yang berpilin ganda. Contohnya apa? Parvovirus. Kemudian yang ketiga adalah dsRNA. D itu double ya, double stranded RNA. Yaitu virus dengan RNA berpilin ganda. Contohnya adalah reovirus. Kemudian yang keempat, ssRNA. ssRNA itu adalah single stranded RNA, yaitu virus dengan RNA berpilin tunggal yang membentuk mRNA menggunakan enzim RNA polimerase. Jadi disingkat dengan ssRNA min ya. Nah, itu ada minnya itu, ssRNA min. Kemudian apa contohnya ssRNA min? Yaitu H5N1 virus, rabies virus. Kemudian kalau ssRNA plus, nah, yang tadi min, yang sekarang plus, singkatannya adalah single stranded RNA plus. Nah, single stranded RNA plus yang ini dia, ssRNA plus, single stranded RNA plus. Itu artinya virus dengan RNA berpilin tunggal yang RNA-nya dapat langsung menjadi mRNA. Contohnya adalah TMV, tobacco mosaic virus, rubella virus, dan coronavirus. Kemudian yang terakhir adalah ssRNA RT atau dsRNA RT. Kalau S itu single, kalau D double ya. Jadi kalau ssRNA single stranded RNA, kalau DS itu double stranded RNA. Kalau ada RT itu singkatan dari reverse transkriptase. Apa artinya ssRNA RT atau dsRNA RT? Yaitu virus dengan RNA berpilin tunggal yang S single ya, atau ganda yang double, yang membentuk mRNA-nya dengan mengubah RNA menjadi DNA dengan enzim transkripsi balik, lalu dibentuk mRNA. Contohnya apa? HIV ya. Kalau HIV itu dia single stranded. Kemudian yang double-nya apa contohnya? Hepatitis B virus. Mudah-mudahan mudah untuk dimengerti. Kita lanjutkan penggolongan virus berdasarkan sampul. Nah, berdasarkan sampul ya, artinya klasifikasinya berdasarkan sampul. Di sini ada dua penggolongan, yaitu ada yang bersampul dan ada yang tidak bersampul. Maaf kalau istilahnya adalah virus telanjang. Virus bersampul itu contohnya apa? HIV. Kemudian herpes virus. Kemudian human papilloma virus. Kalau yang tidak bersampul atau telanjang, istilah contohnya adalah adenovirus, kemudian papavirus, dan parvovirus. Kita lanjutkan untuk slide klasifikasi atau penggolongan virus berdasarkan habitat. Di sini ada 4, yaitu habitatnya bakteri, habitatnya protista dan fungi, habitatnya tumbuhan, dan habitatnya hewan.
Kalau habitatnya bakteri yang dikenal dengan virus prokaryotik, contohnya adalah bakteriofag. Kemudian virus eukaryotik yang habitat atau sel host space-nya protista dan fungi yang dikenal dengan virus eukaryotik, contohnya mycovirus. Kemudian kalau virus yang sel host space-nya tumbuhan, contohnya adalah TMV, tobacco mosaic virus. Kemudian TYMV, turnip yellow mosaic virus. Dan citrus leprosis virus. Kalau habitatnya hewan, contohnya adalah HIV, rabies, dan influenza. Kita lanjutkan untuk cara hidup virus. Mohon perhatiannya, karena di sini nanti akan ada gambar yang adik-adik harus melihatnya dengan seksama. Secara garis besar cara hidup virus itu secara replikasi dan reproduksinya ada yang siklusnya litik dan lisogenik. Mari kita perhatikan secara seksama. Apa definisi cara hidup virus? Cara hidup virus itu adalah replikasi. Replikasi itu maksudnya adalah memperbanyak diri pada sel inang yang hidup. Jika tidak pada sel inang yang hidup, maka virus itu akan mati atau mengkristalkan diri. Reproduksi virus itu ada dua, siklik dan lisogenik ya. Perhatikan pada gambar ini. Ini adalah siklus daripada virus ya, yang siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk yang nomor 1 ya, ini virusnya, ini host space-nya ya. Ini perhatikan bagaimana cara virus masuk ke dalam host space ya. Yang pertama, tahapan yang pertama pada siklus litik adalah absorpsi ya, yaitu tahapan pelekatan virus pada reseptor sel inang. Jadi ketika sel inangnya itu terjangkiti, maka dia akan melekat pada daerah yang memiliki reseptornya. Nah, makanya kenapa kalau corona itu di saluran pernafasan, karena di situ paling banyak reseptor-reseptornya. Pada tahap absorpsi ini, yaitu virus bersampul, absorpsi dilakukan secara endositosis ya, yaitu pembentukan vesikel pada membran sel inang sehingga virus dapat bergabung dengan sel inang. Kemudian kita perhatikan pada gambar yang kedua. Nah, ada bagian dari virus yang masuk kepada sel inang. Ya. Mudah-mudahan pada gambarnya adik-adik bisa perhatikan dengan baik. Siklus itu disebut dengan siklus injeksi ya, atau penetrasi, yaitu pemindahan materi genetik DNA atau RNA virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Kemudian setelah materi genetiknya masuk ke dalam sel inang, pada gambar ketiga ya, pada gambar ketiga ini kita dapat perhatikan bahwasanya siklusnya ini berlanjut menjadi sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Setelah mengalami proses siklus sintesis, maka dia berlanjut menjadi tahap pada gambar nomor 4 ini yang dikenal dengan tahapan perakitan, atau istilah lainnya adalah eklifase. Apa yang terjadi pada siklus ini? Yaitu penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis.
Dan yang terakhir adalah pada gambar 5 ini dapat kita perhatikan, istilah siklusnya adalah lisis atau pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Pada virus bersampul, lisis dilakukan secara eksositosis, yaitu kebalikan daripada endositosis. Itu adalah 5 tahap pada siklus litik untuk reproduksi virus. Kita lanjutkan untuk siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik ini ada tambahan beberapa siklus. Kalau kita perhatikan ada perbedaan sedikit dari siklus litik. Pada tahap yang pertama adalah tahap absorpsi, ya, sama seperti yang siklus litik, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Setelah dia melekat, ya, kemudian masuk, ya, atau penetrasi, nama lainnya injeksi, ya, ini dapat kita perhatikan ini, ya, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Nah, ini sudah sel di bawah kendali virus. Jika pertahanan sel inang lemah, maka akan berlanjut ke siklus litik. Tapi apabila tidak, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap ketiga, yaitu terjadi penggabungan, ya, ini pada terjadi penggabungan, yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi membentuk profag. Ya, ini dia, ya. Kemudian berlanjut pada tahap keempat, pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini kemudian menjadi ini, ya. Nah, di sini seiring dengan pembelahan sel, materi genetik akan menetap dan terbawa. Setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan profagnya, ya. Sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus siklik. Kemudian pada bagian bawahnya dapat kita perhatikan pada siklus litik ini sifat virus pada hospesnya non virulen. Apa yang dimaksud dengan non virulen? Yaitu tidak mempunyai ketahanan. Sedangkan patogen dia menyebabkan penyakit pada hospes yang dihinggapnya. Sedangkan pada yang lisogenik dia virulen, artinya mempunyai ketahanan. Kemudian dia sifatnya apatogen, tidak menyebabkan penyakit, ya. Keadaan akhir hospes kalau pada yang litik lumpuh lalu mati. Kemudian yang lisogenik dia tetap hidup. Kalau untuk materi genetiknya dia digunakan oleh virus yang litik, ya. Yang lisogenik terintegrasi dengan materi genetik virus yang membentuk profag.